Nah, ahibati fillah, ana rasa masalah ini terjadi di banyak rumah tangga. Dulu kita tahu kondisi rumahnya Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana istrinya yang tidak sejalan, bagaimana anaknya yang tidak berbakti, sehingga memilih jalan kekufuran. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Bersabar menghadapi mereka. Walaupun tentunya itu akan menyebabkan kesedihan. Bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam ya, ketika banjir itu telah tiba dan kapal itu telah berlayar. Anaknya sedang mendaki gunung. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau naik bersama kami, engkau jangan gabung sama orang-orang kafir. Tapi anaknya tidak peduli. Anaknya tidak peduli. Akhirnya anaknya tenggelam. Sedih Nabi Nuh. Tapi itulah takdir Allah SWT. Kemudian kita tahu juga yang terjadi di rumahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana dia punya ayah. Yang kalau bicara beda prinsip, ya ini sangat berbeda sekali. Ayahnya penyembah berhala. Pembuat berhala. Sedangkan anaknya adalah penyeru kepada tauhid. Nabi Ibrahim terus berusaha menyampaikan kepada ayahnya. Tapi kadangkala yang terjadi adalah kekasaran dari ayahnya. Sampai ayahnya mengusir putranya Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Engkau Ibrahim, kalau engkau enggak berhenti, aku akan rajam engkau. Sebagian ahli tafsir mengatakan aku akan rajam engkau dengan ucapan-ucapan, bukan dengan fisik. Tapi pada akhirnya ayahnya pun ikut bersama kaumnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita udah dapat nih pelajaran dari para nabi tentang bagaimana kita menyikapi keluarga, orang tua yang mungkin tidak sejalan. Bagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik ya. Ketika ibunya mogok makan. Dan dia mengatakan kepada anaknya, aku akan berhenti makan sampai mati. Atau engkau keluar dari agamamu. Sehingga engkau akan dicela oleh manusia. Dikatakan, hadza qatilu ummih. Ini pembunuh ibunya sendiri. Subhanallah jemaah. Ada usaha seperti itu dari orang tua kadangkala. Demi agar anaknya meninggalkan kebenaran yang dia yakini. Sa'ad bin Abi Waqqas bersabar. Jadi yang harus dilakukan anak adalah bersabar. Ketika engkau nggak mampu bersabar ya tadi dengan kata-kata kasar ibu ini, yang engkau baca sejarahnya para nabi. Mereka bersabar dan ini orang tuamu. Dan boleh jadi perbedaannya ya ada perbedaan yang insya Allah bisa dikasih tahu. Tapi butuh waktu. Sebagian kita terburu-buru. Bagaimana Abu Bakar sabar menghadapi bapaknya. Bapaknya Abu Bakar tuh baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Artinya Abu Bakar berhasil mendakwai Utsman bin Affan, berhasil mendakwai Abdurrahman bin Auf, mendakwai Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Tapi bapaknya sendiri itu nggak mau nerima. 13 tahun di Mekah bapaknya nggak mau nerima. Kemudian setelah hijrah bapaknya nggak mau menerima. Setelah penaklukan kota Mekah baru nerima. Berapa tahun? 8 tambah 13. 21 tahun. Maka kita perlu bersabar menghadapi orang tua kita. Doakan, tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan kalau engkau berbakti sama ibumu. Tunjukkan bahwa engkau cinta sama ibumu. Kemudian tatkala hendak mengasih tahu orang tua, kalau memang lisan tidak bisa karena takut nanti keluar omongan yang tidak bagus, engkau tulis sesuatu buat ibumu. Tulis, jelaskan di sana tentang bagaimana cintamu kepada ibumu. Tulis di sana tentang bagaimana terima kasihmu kepada ibu. Terakhir engkau minta maaf kepada ibu atas segala kekurangan dan kesalahanmu. Lalu kau memohon. Sampaikan kepada ibu, bu aku ini sedang belajar bu ya. Ini dan itu. Kalau memang mungkin ada yang salah. Ya, mudah-mudahan aku bisa dikasih tahu. Tapi aku sedang berusaha menjalankan Islam ini
yang wajar-wajar aja gitu, yang ada tambahan-tambahannya, walau ada pengurangan-pengurangannya, biasa-biasa aja. Sampaikan seperti itu. Adapun kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita husnul khatimah, ya teruslah melakukan ketaatan, jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda, jangan pilih-pilih, tapi lanjutkan engkau berada di jalan Allah SWT, dan usahakan kau punya amalan-amalan tersembunyi yang tidak ada orang yang tahu, yang itu menunjukkan bahwa engkau benar-benar beribadah kepada Allah bukan karena ada manusia yang melihat. Dan ini insya Allah akan menjaga manusia untuk mendapatkan husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab.